Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith asli sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para ikhwatu fillah, kita akan insyaallah melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu kitab Al-Wabil Shayyib wa Rafi'ul Kalimit Thayyib karangan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Pada 2 pekan yang lampau kita telah membahas dan sedang membahas tentang perselisihan antara 2 ulama dalam menafsirkan makna la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang puasa itu sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harum kasturi. Kasturi adalah parfum yang paling harum di antara segala macam parfum. Ya, dan mereka berselisih antara Abu Muhammad Al-Izz bin Abdus Salam dengan Abu Amr ibn Salah, di mana Al-Izz bin Abdus Salam mengatakan bahwasanya bau ini yang dimaksudkan adalah nanti di hari akhirat akan menjadi wangi di hari akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wangi kasturi. Adapun Abu Amr bin Salah mengatakan bahwasanya bau mulut tersebut akan lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan mereka masing-masing menyebutkan argumentasinya, pembahasannya panjang, saya melihat untuk meringkasnya. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, pada halaman di saya halaman 66. Qultu, Ibnu Qayyim mengatakan wa faslun nizai fil mas'alah. Adapun untuk penjelasan penjabaran tentang perselisihan ini, perselisihan dalam masalah ini, an yuqala, maka hendaklah disebut atau dikatakan haitsu akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wajadta Ustaz? Wajadta. Haitsu akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna dzalika at-tib yakunu yaum al-qiyamah. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya harum itu akan terwujud nanti di hari kiamat. Fali'annahu al-waqtu alladhi yadhharu fihi thawabul a'mal. Karena memang di hari kiamat itulah waktu akan tampak ganjaran semua amalan yang kita buat. Wa mujibatuha minal khairi wasyarr, akan tampak segala macam ganjaran amal dan apa-apa yang membuatnya mendapatkan ganjaran dari kebaikan ataupun keburukan. Fayadhharu lil khalqi tibu dzalikal khuluf alal miski. Maka ketika itulah akan tampak bagi hamba, bagi manusia, bagi makhluk, harum mulut orang berpuasa itu lebih harum lagi nanti di hari kiamat daripada kasturi. Kama yadhharu fihi raihatud damil maklumi fi sabilih. Sebagaimana akan tampak pula pada hari itu harumnya wangi darah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karaihatil miski. Warnanya warna darah memerah, harumnya harum kasturi. Wa kama tadhharu fihi as-sarair, sebagaimana akan tampak pada hari kiamat segala sesuatu yang disimpan manusia, yang disembunyikan manusia, segala niat yang disembunyikan manusia, yang tak tahu manusia lainnya akan ditampakkan di hari kiamat. Kata Allah, yauma tubla as-sarair. Pada hari itulah akan ditampakkan segala macam niat-niat hamba. Segala yang disimpan, segala keburukan yang dirancang orang-orang tak tahu, semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kezaliman, pengadilan yang ditegakkan atas kezaliman, semuanya Allah akan tampakkan di hari kiamat. Itulah hari kiamat. Wa tabdu 'alal wujuhi wa tasiru 'alaniyatan.
maka akan benar-benar tampak pada wajah manusia dan benar-benar akan terlihat. Wa yadhar fihi qubhu raihatil kuffar, akan benar-benar tercium pada saat itu baunya, busuknya wangi orang-orang kafir. Bau busuknya daripada orang-orang kafir kan tercium. Wa sawadu wujuhihim, akan tampak pula menghitamnya wajah-wajah mereka. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memang nanti akan tampak di hari kiamat hakikat segala macam ganjaran itu. Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari itu akan menjadi putih wajah-wajah, akan menjadi hitam legam wajah-wajah. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun wajah yang hitam legam dikatakan kepada mereka, bagaimana akan kafir seakan beriman. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang wajah mereka putih-putih, maka mereka dalam rahmat Allah. Di dunia ini tak tampak secara zahir. Orang berkulit hitam tetap hitam wajahnya. Kawan-kawan kita dari negeri Afrika sana, orang-orang yang rasnya negro tetap hitam di dunia ini. Tapi di hari kiamat akan berubah. Orang-orang beriman, wajah mereka akan menjadi bercahaya, berseri, indah, menjadi putih. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, meski mungkin dia berkulit putih, orang kulit putih, orang Eropa, ya, dan seterusnya akan menjadi hitam di hari kiamat, akan tampak sebenar-benarnya. Begitulah hari kiamat. Wa haitsu akhbara bi anna dzalika hina yakhluf wa hina yumsun. Walaupun diberitahukan bahwasanya ya hal tersebut ya akan tercium manakala mereka telah berada di sore hari, fali annahu waqtu zuhuri athar ibadah. Ya, pada sore hari itu adalah merupakan efek daripada bekas ibadah yang diperbuat. Bau mulut orang berpuasa akan tampak, benar-benar akan tercium dengan jelas ketika sore hari. Ya, wa yakunu hina idzin tibuha zaidan ala rihil miski indallah. Namun nanti di hari kiamat, bau mulut yang tercium di sore hari itu di dunia dari orang berpuasa akan benar-benar lebih wangi di sisi Allah daripada wangi kasturi. Wa inda malaikatihi, demikian juga akan tercium oleh malaikat-malaikatnya bau mulut orang berpuasa itu di sore hari di dunia. Bau di sana menjadi harum. Wa in kanat tilkar raihatu karihatan lil ibad. Meskipun sebenarnya bau mulut itu tak disenangi oleh hamba. Ya, orang tak suka bau mulut. Tapi karena ini terjadi sebabkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibenci makhluk, dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nanti di hari kiamat makhluk pun akan mencintainya. Farubba makruhin indan nasi mahbub indallahi taala. Berapa banyak perkara-perkara yang tak disukai manusia tapi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu berat. Wa huwa kurhun lakum. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan kalian untuk berjihad dan itu adalah perkara yang kalian benci kepadanya. Orang tak senang tertumpah darahnya, ya, tertikam dengan pisau, dengan anak panah, dengan tombak. Tapi di sisi Allah baik. Wa asan takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh saja kalian mencintai banyak hal padahal dalamnya keburukan bagi kalian. Ya, kita mencintai banyak hal di dunia ini, terkadang buruk bagi kita. Banyak makan yang kita senangi, tapi buruk bagi kita efeknya, dampaknya. Ya, kata orang generasi mecin, semuanya pakai mecin. Kalau enggak enak. Semua orang kalau enggak pakai mecin rasanya tak makan, padahal buruk baginya. Kata orang-orang herbalis. Ya, banyak yang kita cintai padahal dia buruk. Banyak yang kita benci padahal dia baik. Ya. Kata beliau wabil aksi, demikian juga sebaliknya. Ya. Demikian juga sebaliknya. Fa innan nasa yakrahunahu limunafaratihi tiba'ahum. Orang tak suka bau mulut ini karena memang tak sesuai dengan tabiat mereka, fitrah mereka, tak menyenangi yang bau-bau. Wallahu ta'ala yastatibuhu, tapi Allah membuatnya menjadi harum. Wa yuhibbuhu, mencintainya limuwafaqatihi amrah wa ridha, karena berkesesuaian dengan perintah Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, wa mahabbatih,
sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, fayakunu indahu atyaba min rihil misk indana. Maka bagi Allah itu lebih baik daripada wangi kasturi bagi kita. Ya. Karena kasturi itulah yang dipahami oleh bangsa Arab sesuatu yang paling harum. Kata Allah, lebih baik daripada apa yang kena anggap paling harum itu lebih baik lagi. Atyab. Jadi mulut orang berpuasa itu perumpamaan di dunia ini bagi kita tak ada yang lebih wangi daripada kasturi. Maka bagi Allah lebih harum daripada apa yang kena anggap terwangi di dunia ini. Ya. Fa idza kana yaumul qiyamati dhahara hadzal tibu lil ibad. Nanti di hari kiamat bau ini akan benar-benar menjadi nyata bagi hamba. Maksudnya bau yang harum. Ya. Wasara alaniyatan menjadi terang-terangan. Wa hakadza sairu atharil a'mal. Demikian jugalah efek dari segala macam bentuk amalan-amalan minal khairi wasyarr, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Ya. Wudu yang kita lakukan, tiap hari kita berwudu, nanti akan menjadi benar-benar bercahaya di hari kiamat. Wajah-wajah kita, tangan-tangan kita akan tampak efek daripada amal yang kita kerjakan di dunia ini. Ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana akan mengenal umatmu di hari kiamat? Kata Nabi, min atharil wudu, bekas wudu mereka di dunia. Allah bangkitkan mereka dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya wajah-wajah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Ya, Allah akan tampakkan dengan nyata. Wa innama yakmunu zuhuruha wa yasiru alaniyatan fil akhirah, akan benar-benar tampak jelas di hari akhirat. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan. Tapi meskipun demikian di dunia ini, ini faslun niza. Di dunia ini bisa juga tampak efek daripada kebaikan tersebut. Tidak hanya di akhirat, di dunia juga bisa tampak. Tapi bukan setiap orang yang mengerjakan perbuatan tersebut akan tampak hasilnya di dunia. Kata beliau, inilah faslun niza. Jadi dia menggabungkan dua pendapat. Ya. Waqad yaqwad, jadi bukan semuanya harus tampak di dunia. Waqad yaqwal amalu wa yatazayadu. Kadang-kadang suatu perbuatan ketaatan itu begitu kuat. Ya, berlimpah-limpah kekuatannya hatta yastalzima dhuhura ba'dhi athari al-abdi, sehingga konsekuensinya akan tampak sebagian efek daripada amalan tersebut bagi hamba-hamba di dunia fil khairi wasyarr, dalam kebaikan maupun keburukan. Ya, Rasulullah mengatakan nadzarallahu mura'an, semoga Allah beri kecerahan, cahaya bagi wajah-wajah, sami'a minni syai'an, yang mendengar dariku sesuatu, faballaghahu kama sami'ahu, dia sampaikan sebagaimana dengar, farubba muballaghin aw amin sami', kadang-kadang yang mendengar lebih paham daripada yang menyampaikan. Di sini janji Nabi, Allah akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Di akhirat sudah pasti. Di dunia, ya, terkadang karena kuatnya keikhlasan, kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka benar-benar tampak cahaya tersebut. Bagaimana saya selalu katakan, dahulu guru-guru kita sebagian memang murni orang-orang Afrika. Ya, ada yang ngajar dekat, sudah meninggal rahimahullah, Syekh Umar Fallata, yang mengajar di Masjid Nabi, ya di Raudhah, benar-benar hitam. Tapi karena kecintaan beliau menyampaikan hadis Nabi, tampak oleh kita dengan mata batin kita memang bercahaya. Itu di dunia sudah mulai tampak efeknya. Subhanallah. Ya, kadang-kadang ada orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, masya Allah luar biasa zahirnya, tapi hitam dalam pandangan mata batin kita. Kenapa? Kefasikannya, keburukannya, ya, keculasannya menjadi hitam. Efek daripada keculasan itu bisa naik kepada wajah. Di mana itu kita lihat? Di dunia pun bisa terlihat. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Kama huwa musyahadun bil basari wal basirah. Sebagaimana efek ini bisa terlihat dengan mata telanjang dan dengan mata hati. Ya, subhanallah. Kita bisa melihat orang-orang baik dari pandangan matanya, dari wajahnya, dari rautnya, dari mimiknya. Ya, apalagi orang-orang yang Allah berikan kepadanya firasat yang benar. Subhanallah, dia bukan dukun tapi firasatnya tembus.
Imam Malik ketika melihat wajah Syafi'i, langsung dia punya firasat, ini orang kan jadi orang besar. Maka benar-benar dia perhatikan Imam Syafi'i, dia didik, dia asuh. Jadilah Syafi'i orang begitu besar. Subhanallah. Firasat. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi, sungguh kebaikan itu akan membuat indah pada wajah manusia. Meski cacat wajahnya, fisiknya, mungkin dia buta. Lihatlah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, apa yang diharapkan daripada wajahnya? Buta. Tapi subhanallah, orang mencintainya, Allah buat manusia mencintainya. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ya. Wa nuran fil qalbi, sungguh ketaatan itu akan membuat wajah bercahaya, bercahaya pula hati. Wa quwwatan fil badan, sungguh ketaatan akan membuat badan menjadi kuat. Subhanallah. Luar biasa ketaatan kepada Allah, ikhwati fillah. Ada seorang kakek-kakek sudah berusia 70 tahun. Ya, dalam satu kesempatan dia berjalan sama anak-anak muda. Ada parit yang begitu luasnya. Sang kakek lompat dengan mudah. Semua anak-anak muda terkagum-kagum. Kayak kok bisa lompat semacam ini? Wallah alam, mungkin kakekku ini ya kupelihara sejak kecil, tak pernah kubawa kepada maksiat. Ini mungkin efeknya. Subhanallah. Jangan dikira kita belajar mengaji di sini hanya untuk kesehatan batin. Wallahi tidak. Kesehatan fisik pun demikian. Kenapa? Karena sumber segala macam petaka kesehatan fisik itu terganggu manakala kesehatan hati terganggu. Kalau kau lihat kajian Ustaz Abu Muhammad Okianji, selalu dia katakan bahwasanya ada obat lain yang kau dapat dari para ustad-ustad. Ini adalah merupakan obat-obat fisik. Tapi ada obat lain. Subhanallah. Jangan dikira kita segala duduk-duduk gini. Enggak, ini subhanallah menyehatkan hati. Manakala hatimu sehat, fisikmu pun akan sehat. Ya, lihatlah Nabi yang mulia SAW dan orang-orang beriman. Ya, sakit pasti ada yang namanya manusia. Tapi secara zahir, secara ghalib Allah berikan kepada mereka kesehatan. Ya, dahulu ada seorang yang begitu terkenal herbalis namanya Dr. Hembing. Ya, ahli segala macam akar-akar pohon-pohon. Kalau bicara tentang kesehatan, dia selalu kaitkan dengan kesehatan hati. Itu harus dicuci, dibersihkan dengan iman, dengan ilmu, dengan ma'rifatullah. Maka kata Ibnu Abbas, wa quwwatan fil badan, akan membuat badan itu kuat. Ya, sehat. Berapa banyak dalam peperangan begitu besarnya bangsa Romawi ya, mengajak perang tanding besarnya 2 kali manusia. Ya, namun jangan orang-orang beriman kalah. Keimanan itu akan membuat al-ajib, membuat banyak hal yang menakjubkan. Keimanan bisa merubah orang yang lemah menjadi kuat. Orang yang pengecut menjadi pemberani, orang yang kikir menjadi dermawan. Luar biasa efek iman. Wasa'atan fi rizqi, sungguh ketaatan akan membuat luas rezeki. Subhanallah. Ya, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, sungguh perbuatan taat akan membuat kecintaan di hati manusia. Bahkan yang memusuhi zahirnya hatinya pun mencintai. Ada musuh-musuh yang tak suka kepada kita karena berbeda selisih, berbeda paham. Ya, tetapi walaupun zahir lisannya membenci, hatinya mencintai. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah yang akan buat. Man ardallaha bisaqatin nas. Barang siapa yang selalu membuat Allah ridha walaupun manusia benci, ya, radhiyallahu alaihi wa ardu alaihi nas. Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan buat manusia ridha nanti kepadanya. Sudah menjadi suatu kewajiban. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, efeknya akan ada sehingga dia dicintai makhluk. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ahbabt, sesungguhnya kata Rasulullah, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah kalau mencintai hamba dia akan seru Jibril, hai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Maka Jibril berkata kepada penduduk langit, wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Penduduk langit pun mencintainya. Fayudha'ul qabulu fil ardh, akhirnya di bumi dia pun dicintai manusia. Subhanallah. Bahkan orang-orang yang taat dalam beragama, orang-orang kafir pun kadang mencintai dunia ini walaupun beda paham. Menghormatinya, memuliakannya. Ya, subhanallah.
Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi, sungguh sebaliknya keburukan itu memiliki efek membuat wajah menjadi hitam. Walaupun dia pakai glowing namanya ya. Sekarang heboh muhat glowing, habis gaji suami untuk glowing. Kilat-kilat bersih-bersih, bercahaya. Ini cahaya palsu. Kalau hatinya hitam, itu akan menjadi hitam bagi suaminya. Tak betah juga suaminya, selingkuh juga suaminya. Walaupun glowing. Kenapa? Karena hatinya, batinnya membuat suami tak nyaman. Bilang sama umat tuh, supaya hemat sedikit uang belanja. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi, akan membuat kegelapan dalam hati. Wa wahanan fil badan, membuat lemah tubuh. Lihatlah para nabi, para wali-wali Allah, orang-orang saleh, kuat tubuh mereka. Ya, lihatlah Nabi yang mulia, luar biasa. Nabi bisa mencapai semua istrinya satu malam. Kenapa? Karena kuatnya batin Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang-orang saleh, istrinya tak mau satu, dua, tiga, empat, belum lagi budak-budaknya. Ya, itu nggak usah iri ya. Subhanallah. Karena fokus. Ulama mengatakan seorang yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala tak terpecah konsentrasinya. Sehingga pelampiasan syahwatnya fokus, tak berserak ke mana-mana. Subhanallah. Jadi ini merupakan hal yang nyata dan realita, fakta. Wa dhulmatan fil qalbi, gelap dalam hati, wa wahanan fil badan, badannya menjadi lemah. Wa naqsan fil rizqi, rezekinya pun Allah Subhanahu wa taala kurangi. Wa bighdatan atau wa bughdatan fi qulubil khalqi, dibenci oleh makhluk. Bahkan orang yang zalim itu membenci diri sendiri loh. Dia melaknat diri sendiri, menyumpah serapah dirinya. Itu orang zalim. Ya, bahkan anaknya menyumpahnya, istrinya, dirinya sendiri pun dia sumpah. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata Utsman bin Affan, ma amila rajulun amalan illa albasahu Allah ta'ala rida'ahu. Tidaklah ada seseorang yang beramal apapun kecuali Allah akan pakaikan ganjaran daripada amalan tersebut. Pakaikan berupa in khairan fa khairan, Allah pakaikan pakaian kebaikan. Andai kata keburukan, Allah berikan pakaian keburukan, efek daripada perbuatannya. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ada efeknya semua. Apa yang kita buat, yang kita lakukan ini. Wa hadza amrun ma'lumun, kata Ibnu Qayyim, ini adalah perkara yang diketahui pasti. Yashtariku fihi wa fil ilmi bihi ashabul basairi wa ghairihim, bahkan berserikat untuk mengetahui efek ini orang-orang yang memiliki ilmu maupun orang-orang yang tak memiliki ilmu, semua berserikat merasakan. Orang taat itu subhanallah terasa berkahnya dimanapun berada. Orang-orang fasik itu terasa buruknya dimanapun berada. Ya, dimanapun berada, dia akan memberi cahaya bagi orang sekitarnya, membuat nyaman orang sekitarnya, karena enggak menyakiti orang, mencintai manusia, subhanallah. Meski kafir pun dia akan berbuat baik kepada mereka. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun dia tak tega kalau binatang terzalimi. Apalagi kepada manusia. Dia tak tega kalau ada anjing kelaparan, kucing kelaparan, dia tak tega. Bagaimana dengan manusia? Berkah dimanapun. Sebaliknya orang-orang jahat, fasik, di mana-mana musibah, membuat kegelapan, kekacauan, dibenci makhluk. Ya, itu kata beliau. Hatta innar rajula tayyibal barra la tashummu minhu raihata tibatin. Minhu raihatan tayyibatan wa illam yamassa tiban. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Sampai-sampai orang yang benar-benar baik, benar-benar akan tercium bagimu kebaikannya. Sehingga seolah-olah benar-benar dia wangi, padahal dia tidak memakai sama sekali parfum. Nabi SAW sempurna kebaikannya, harum beliau SAW. Ya, di samping karena beliau Nabi, karena sebab kenabian beliau, kerasulan beliau, kesempurnaan beliau, sehingga Rasulullah tidak pernah bau. Apa kata Abu Bakar Siddiq ketika mencium Nabi setelah beliau mati? Wallahi tibta hayyan ya Rasulullah wa tibta mayitan, alangkah harumnya engkau dikala engkau hidup dan dikala engkau mati. Dikala mati pun harum. Ini efek nih.
Ya, wa illam yamassatiban, padahal dia enggak pakai parfum. Fayadhharu tibu raihati ruhihi ahla badanihi wa thiyabihi. Efek daripada ruh yang baik tampak pada pakaiannya, tampak pada badannya. Ini Qayyim ngomong ini bukan sembarang ngomong, memang sudah dia keterasakan. Dialah dokter hati, ya. Wal fajiru bil aksi, kebalikannya orang fasik pun demikian. Tercium bau busuknya meski dia tidak melakukan kefasikan, kemana-mana tercium, tak nyaman dengannya walaupun dia pakai parfum. Dia mandi parfum sekalipun tetap bau. Subhanallah. Wal mazkumul ladzi asabahul hawa la yashummu la hadza wal hadza. Tapi kata dia, masalahnya tak semua orang bisa mencium. Kalau orang yang sedang flu berat, dia tak bisa membeda-bedakan bau dan wangi. Maksudnya orang yang hatinya tak bersih, ya hatinya sedang sakit sebagaimana orang sedang sakit hidungnya flu, dia tak bisa membeda-bedakan. Maka kembali kepada hati. Subhanallah. Jadi yang bisa memantau ini adalah orang yang hatinya sehat. Sebagaimana orang bisa memantau bebauan adalah orang yang hidungnya sehat, tak tersumbat dengan flu. Subhanallah. Bal zukamuhu yahmiluhu alal inkar, bahkan penyakit hidungnya itu akan membuat dia mengingkari sesuatu yang wangi pun baginya tak wangi. Subhanallah. Fahadha faslul khitab fi hadhil mas'alah. Kata beliau, ini kuanggap jawaban yang paling benar. Bahwasanya yang efeknya jelas di hari kiamat di dunia mungkin juga tergantung orangnya, kekuatan dia dalam beramal, keikhlasannya. Kadang-kadang bisa tampak, kadang-kadang tidak. Jadi bukan harus tampak di dunia, tapi terkadang menjadi tampak pula di dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Demikianlah pembahasan kita. Kalau saya baca rinciannya panjang, ada masalah-masalah nahwu, antum pusing kepala, kuringkas. Nah, untuk antum yang bersih saja. Ya. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang perintah untuk bersedekah. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.